Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya kasus virus corona di negara ini ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Frida Kusuma, NIM 1705520205 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah audit investigatif dengan materi audit investigatif dengan teknik audit. Berikut video penjelasannya. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Selanjutnya pembahasan materi. Dalam pembahasan materi ini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, kunci keberhasilan. Yang ketiga, teknik audit. Dan yang keempat, kesimpulan. Dalam pengantar, saya akan menjelaskan apa itu teknik audit dan bagaimana tujuan audit itu dilakukan. Adapun selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik audit dan apa saja teknik audit yang dilakukan dalam audit investigatif. Yang kedua, kunci keberhasilan. Dalam kunci keberhasilan ini, saya akan menjelaskan apa saja hal-hal yang menjadi kunci keberhasilan dalam suatu teknik audit. Yang ketiga, teknik audit. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang cakupan apa saja dari berbagai teknik audit yang diterapkan dalam audit investigatif. Yang keempat, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, saya akan merangkum dari pembahasan yang pertama sampai dengan pembahasan yang terakhir. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu audit investigatif dan bagaimana tujuan audit investigatif dilakukan. Adapun istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan atau general audit atau independent audit bertujuan untuk memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga sering disebut dengan opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya atau seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opini audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda adalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar
menjadi fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang tersebut melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan, perusahaan, atau lembaga lainnya, ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence dalam makna yang sama. Ada 7 teknik dalam audit investigatif, yaitu yang pertama, memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga, memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat, review analitik atau analytical review. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor atau inquiries of the auditee. Yang keenam, menghitung kembali atau re-performance. Yang ketujuh, mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analitikal, maupun pengalaman atau misalnya dalam confirmation dan documentation. Yang selanjutnya, teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan yang dilakukan teknik audit adalah: yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini. Sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang audit investigator indikasikan. Sama seperti pemancing atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu, misalnya ungkapan khas investigator, "Apa iya? Adakah cara atau jalan-jalan
jalan lain? Apakah ini terlalu bagus untuk benar? Atau too good to be true? Dan seterusnya. Yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik investigator yang dipilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan semua temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Selanjutnya, teknik-teknik audit. Dalam teknik-teknik audit, cakupan dari berbagai jenis teknik audit dalam berbagai audit investigatif seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organized crime, follow the money dalam fraud dan tidak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Teknik audit yang pertama adalah memeriksa fisik dan mengamati. Saya akan menjelaskan tentang memeriksa fisik terlebih dahulu. Memeriksa fisik atau physical examination sering diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Kertas kerja, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible asset, dan seterusnya. Pemeriksaan fisik dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, inventarisasi atau opnam. Yang kedua, inspeksi. Inventarisasi atau opnam adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, apakah barang tersebut baik, kurang baik, ataupun rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku atau administrasi. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Hasil opnam biasanya dituangkan dalam suatu berita acara atau BA. Teknik audit investigatif dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabot kantor, kebun ataupun ternak, kas persediaan barang sejauh barang tersebut ada bentuk fisiknya. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi sendiri adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian atau sering disebut dengan on the spot inspection yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan mendadak. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas transaksi akuntansi tersebut. Pada saat yang sama, auditor
seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Contoh kegiatan inspeksi adalah memeriksa terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening koran, kwitansi, dan tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang dianggarkan atau yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, pengamatan atau surveillance. Pengamatan atau observasi atau surveillance adalah peninjauan atas suatu objek, fakta, fisik, kegiatan, dan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan, dan pengetahuan auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Terdapat beberapa jenis pengamatan, yaitu yang pertama, pengamatan stationary atau fixed point. Yang kedua, pengamatan secara moving or tiling. Yang ketiga, penggunaan alat elektronik untuk pengamatan atau electronic surveillance. Yang keempat, operasi rahasia dan penyamaran atau covert or undercover operation. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengamatan stationary or fixed point. Pengamatan simple fixed points atau stationary observation dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud atau yang merekamnya ke dalam video atau rekaman. Sebagai contoh, pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan melakukan atau menerima kickback dari pengusaha. Yang kedua, moving or tolling. Pengamatan secara mobile atau bergerak atau tiling seringkali disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud. Seringkali memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan stationary surveillance. Sebagai contoh, ada auditor internal yang ditembak pada saat sedang membuntuti atau tiling seseorang terduga dalam pelaku fraud. Resiko kegagalan dari pengamatan jenis ini juga tinggi. Dan biasanya tiling hanya boleh dilakukan oleh pihak yang profesional. Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan alat elektronik untuk pengamatan atau electronic surveillance. Penggunaan
alat elektronik untuk pengamatan menggunakan kamera video seringkali digunakan. Selain itu, penyadapan atau wiretapping yang merupakan bentuk lain dari pengamatan biasanya hanya digunakan oleh aparat penegak hukum. Pengamatan menggunakan alat elektronik biasanya terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang di tempat kerja tersebut. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, biasanya investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik. Yang keempat, operasi rahasia dan penyamaran atau covert or undercover operation. Operasi rahasia dan penyamaran atau cover or undercover operation merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Undercover operation bisa saja gagal jika seseorang atau agen yang diberi tugas untuk menyamar ternyata diketahui oleh pihak lain atau pihak lawan, atau operation has been compromised. Agen tersebut ketakutan atau agen tersebut menjadi terpengaruh di dalam kegiatan kejahatan yang diamati, sehingga agen tersebut menjadi simpati terhadap terduga pelaku fraud. Selanjutnya, untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan memeriksa fisik atau pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Berikut beberapa contoh tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pengamatan. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nanti ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Yang kedua, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pernyataan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi dan mereka harus membuktikan jawabannya sendiri. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Selanjutnya, teknik audit yang kedua adalah meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi, baik lisan maupun tertulis, pada auditi merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif,
permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau tidak benaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya, dengan konfirmasi dari Dirjen Bea dan Cukai jika barang tersebut diimpor. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, atau menulis surat permintaan konfirmasi. Konfirmasi itu sendiri adalah memperoleh bukti untuk meyakinkan auditor dengan cara mendapat atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang akan dikonfirmasi. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan, yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Dalam konfirmasi, jawaban harus diterima langsung oleh auditor. Jika konfirmasi dilakukan secara tertulis, maka harus ditegaskan bahwa jawaban agar dialamatkan kepada auditor. Surat permintaan konfirmasi kepada responden sebaiknya ditandatangani oleh auditor. Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya. Selain keterangan-keterangan lainnya, selanjutnya, teknik audit yang ketiga adalah memeriksa dokumen. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien
dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar organisasi. Contohnya, laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal. Karena dokumen eksternal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain atau pihak eksternal sebagai lawan transaksi klien. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen ada 5. Yang pertama, verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Yang kedua, bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi yang pertama, pemeriksaan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar alat jurnal untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan atau eksistensi dan kejadian atau occurrence. Yang ketiga, penelusuran atau tracing adalah teknik audit dengan menelusuri bukti transaksi atau kejadian atau voucher menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran dana melalui sistem akuntansi. Salah satu kelemahan dari teknik ini atau dari teknik audit tracing ini adalah memerlukan waktu yang lama. Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukkan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu
penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Teknik yang keempat, scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Contoh men-scan data piutang. Biasanya digunakan untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umumnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Teknik yang kelima, rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instalasi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit ini adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalkan, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Kedua data tersebut biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu catatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui berapa sesungguhnya saldo simpanan di bank yang seharusnya. Selanjutnya, teknik audit yang keempat yaitu review analytical. Menurut Deloitte Haskins dan Sells atau yang disingkat dengan DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an. Di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analitik, di antaranya Statistical Technique for Analytical Review atau yang disingkat dengan STAR in Auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir tersebut dalam bidang ini, Kenneth W. Stranger and Trevor R. Stewart. Dalam review analitik, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Seperti dikatakan Hawkes di atas, think analytical first. Ini ciri auditor dan investigatif yang tangguh. Auditor harus menguasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Stranger and Stewart menulis, analytical review is a form of deductive reasoning in which the property of the individual detail is inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Review analitik didefinisikan sebagai a form of a deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data
individual disampaikan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Ada bermacam-macam variasi dari teknik review analitik. Namun, semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya? Berikut macam-macam variasi dari teknik review analitik. Yang pertama, Btrips, Verclaes, dan Z-Verclaes. Dalam Btrips, Verclaes, investigator membandingkan perusahaan atau Btrips yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Dalam Z-Verclaes, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa atau Z lalu. Dari pengertian tersebut, Btrips, Verclaes, dan Z-Verclaes dapat dilihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis dan harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable merupakan sesuatu yang sangat langka. Pada dasarnya, Btrips, Verclaes ini dimanfaatkan akademis seperti untuk mengantisipasi kompetisi atau persaingan. Dalam Z-Verclaes, investigator mencoba memahami bagaimana perusahaan yang akan diaudit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud dapat mengancam kesinambungan laba. Yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan anggaran dan realisasi dapat mengidentifikasikan adanya fraud. Dengan perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualan yang dibuat tinggi atau overstate, penjualan kredit, dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengambilan barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contohnya, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan lain sebagainya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Contohnya, dalam struktur laporan laba rugi, akun-akun ini terstruktur secara vertikal.
Adapun contoh lain adalah analisis vertikal untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Sedangkan analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun atau periode sebelumnya atau tahun berikutnya. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut dengan analisis horizontal. Yang keempat, hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus, bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan data non-keuangan. Inti dari review analitikal adalah mengenai pola hubungan atau relationship pattern. Pola hubungan non-keuangan bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan ataupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Bermacam rasio digunakan untuk berbagai industri. Bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan rasio industri atau industri ration. Review analitikal sering dilakukan dengan hitungan cepat untuk menunjukkan keganjilan. Yang keenam, regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai atau makin banyak makin baik, review analitikal dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudahkan hitungan dan grafiknya, misalnya STAR. Yang ketujuh, menggunakan indikator ekonomi makro. Hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikasi ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lain, dan lain-lain sebagainya. Keandalan perumusan ekometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru dilanjutkan ke dalam pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Selanjutnya, teknik audit yang terakhir, yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperformance tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan. Prosedur ini sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan negosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Sebagai contoh, perhitungan atas nilai potensi kerugian negara
dalam proyek jalan raya yang melibatkan perhitungan materi bahan, volume kurang, ketebalan aspal yang tidak sesuai spesifikasi, unsur aspal yang tidak sesuai setelah diuji lab, dan sebagainya. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam ini berpotensi triliunan rupiah, yaitu yang pertama, perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSG atau lembaga pemeriksa independen, cost recovery rawan penyalahgunaannya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang sangat besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Kesimpulannya adalah tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Lingkup atau intensitasnya juga berbeda. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan. Karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan atau pengadilan atau di luar pengadilan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim atau di dalam pengadilan atau arbitrator atau di luar pengadilan. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat buat kita semua. Dan maaf apabila dalam penyampaian maupun pembuatan materi ataupun dalam tampilan slide kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Sebelum saya menutup video ini, saya mempunyai 2 quotes dari para tokoh dunia. Semoga quotes yang saya sampaikan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik. Quotes yang pertama, quotes dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya. Quotes tersebut mengajak kita untuk selalu mengupayakan berbuat kebaikan selama hidup dan selalu belajar untuk tetap memperbaiki diri agar hidup lebih berarti. Selanjutnya, quotes yang kedua dari Wayne Dyer. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Quotes ini menjelaskan
bahwa pikiran adalah kunci untuk menentukan hidup kita. Dengan memikirkan hal yang baik, kita akan melakukan hal-hal yang baik juga. Sehingga hasilnya pun juga akan baik juga. Semoga kuotas tersebut bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.